setiap hari dia ngisi form mengerjakan apa. Nah, sebelum dulu dibuat oleh KPU RI, KPU Samarinda sudah menerapkannya. Tujuan saya hanya satu, mengawasi bahwa setiap orang waktunya itu tidak terbuang dengan sia-sia aja. Saya sering bilang, Balis, ke badan publik yang mengundang saya kalau misalnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi, saya sampaikan, badan publik itu jangan merasa pinter. Badan publik itu dulu orang berebut jadi PNS, ya kan? Zaman dulu. Sekarang itu orang pintar mana ada yang mau jadi PNS. Misalnya saya pengusaha perkebunan, mau cari potensi perkebunan di Kalimantan Timur. Saya kan nggak perlu terbang ke sini baru bertemu minta data. Enggak, kalau bisa semuanya sudah disiapkan di website. Kalaupun data yang diminta itu adalah informasi yang tersedia setiap saat atau yang harus dibuat dengan permohonan, jadi mudahkan aja permohonan online. Halo pemirsa, podcast kita ketemu lagi di program Indigo, Informasi Digitalisasi dan juga Globalisasi, yang hadir setiap hari Rabu, 2 kali tayang ya, pagi dan juga sore pukul 10 dan juga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, di Indigo kali ini bersama saya Liz Indarti, juga saya sudah ditemani oleh bintang tamu ataupun narasumber yang hadir podcast kali ini di Indigo kali ini ada Bung Ramon Saragih. Halo, Bung Ramon, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, beliau ini adalah Ketua Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Komisi Informasi. Komisi Informasi ya, Komisi Informasi Kalimantan Timur. Dan siapa sih yang tidak mengenal sosok beliau? Banyak. Banyak. Oh banyak ya? Oke, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang informasi itu nantilah ya di segmen selanjutnya saja. Tapi kalau untuk di segmen pertama ini ya kita ingin mengenal lebih dekat sosok atau tokoh dari Bung Ramon ini yang kita kenal Bung Ramon biasanya ya kita panggilnya gitu. Oke, jadi beliau ini dulunya sebelum menjadi ketua Komisi Informasi ini adalah KPU ya, KPU Kota. Nah, oke, kita bicara tentang itu dulu deh. Profilnya Bung Ramon dulu. Jadi itu tahun berapa waktu itu bergelut atau berada di KPU ini? Ya, jadi Mbak Lilis, saya di KPU dari tahun 2009 sampai 2019, 2 periode kebetulan. 2 periode. Itu langsung ketua KPU atau jadi anggotanya jadi dulu? Anggota dulu dong. Oke. Namanya anak baru kan. Oke. Kemudian tahun 2019 sampai setahun nganggur sedikit lah kan. Baru ngikutin seleksi Komisi Informasi. Dan akhirnya terpilih jadi anggota dan dipercayakan jadi ketua. Waktu jadi ketua KPU dulu itu gimana perjalanannya? Tantangannya pasti banyak dong. Ya, pertama kali masuk itu di lembaga KPU kan sama seperti lembaga lainnya. Ya, di situ masih banyak kekurangan, yang menurut saya kekurangan gitu ya. Seperti kinerja para staf misalnya. Kemudian orang luar, orang parpol masih menganggap KPU bisa di 86-in lah, kira-kira gitu. Masih bisa diatur lah ya, gitu ya. Masih bisa diatur. Tapi memang ketika saya di KPU dulu ya, membina staf itu dengan cara memberikan contoh. Nah, kalau sudah kita berikan contoh, mereka biasanya cepat mengikuti gitu. Contohnya gimana? Maksudnya memberi contoh yang gimana tuh? Di jam santai itu orang masih berani ya main komputer untuk main game ya. Dulu kan ada game Tetris, ada game main sweeper gitu. Dan mainnya di jam kerja gitu, di jam siang ya. Jam kerja dan ya waktu itu saya ya keras aja mereka. Oh, jadi kayak penegakan disiplin lah ya. Terus staf juga masih ada yang dia hanya absen, kemudian udah hilang, absen langsung pergi lagi, yang ngurus keluarga atau ngurus apa, hilang, terus nanti pas mau absen pulang absen lagi hadir. Terus kemudian ya saya temukan beberapa hal yang seharusnya tidak boleh terjadi di masa kepengurusan sebelum saya gitu. Seperti misalnya kalau dulu kan di
DCT itu. Sebelum penetapan DCT, berkas calon itu harus lengkap. Nggak boleh nggak lengkap. Tapi dahulu memang ada beberapa berkas yang tidak lengkap tapi tetap diloloskan. Gitu. Itu kan sebelum tahun 2009 ya. Dulu belum Yang jelas ada. sebelum abang lah ya. Ya, dulu belum ada yang namanya kayak digitalisasi, kemudian tidak tidak terhubung dengan pusat, jadi pengawasannya itu hanya di Manual. KPU setempat. Hal ini yang kita lakukan gitu, karena saya nggak pernah berpikir bahwa ke depan tuh sekarang sudah sistem ya, jadi pusat pun bisa mengawasi proses di kabupaten kota. Sekarang bisa. Jadi berkas yang sudah kita periksa tuh pun bisa pusat itu memeriksa, ya, kemudian ada undang-undangnya yang mengatur tentang proses pengawasan, kemudian ada masalah keterbukaan informasi tentang pemilu. Jadi jangankan Bawaslu, masyarakat juga bisa mengawasi gitu. Nah, ya untungnya ketika kita sudah melakukan peningkatan di dalam yang internal, sehingga ketika kemajuan teknologi dan kemajuan hukum itu berjalan, kita sudah cepat bisa mengadaptasi gitu dengan dengan kemajuan yang dengan perkembangan zaman ini juga lah ya. Betul. Jadi kita nggak pernah takut untuk ketika teknologi masuk, ketika aturan itu kemudian berubah, kita sudah settle karena kita nggak pernah lagi berbuat kesalahan-kesalahan yang itulah tujuan dari aturan baru dibuat dan tujuan dari teknologi baru yang diaplikasikan oleh KPU. Jadi kita nggak perlu lagi takut, sudah terbiasa benar, ya nggak perlu lagi takut untuk berbohong. Gitu loh. Jadi kayak lebih transparan gitu ya. Betul. Jadi memang harus dari KPU-nya sih. Betul. Jadi kalau KPU-nya kan kita biasa kan misalnya melihat sebuah penyelewengan gitu ya. Dulu kita yang bisa melihat tuh. Terus kemudian kita yang ditutup sama mereka supaya penyelewengannya kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, kalau kita terbiasa berintegritas dengan diri kita kemudian itu diperbaikin, itu dirubah, itu nggak boleh. Nah, nanti ketika sudah sistemnya semakin lama semakin ketat, kita nggak perlu takut apa-apa. Karena kita sudah terbiasa untuk berbuat sesuai aturan. Beda halnya kalau kita sudah belum terbiasa dengan hal-hal tersebut gitu ya. Saya nggak tahu apa namanya di KPU sekarang ya. Dulu itu sekarang itu sudah ada yang kayak agenda, jadi setiap staf itu setiap hari dia ngisi form mengerjakan apa. Nah sebelum dulu dibuat oleh KPU RI, KPU Samarinda sudah menerapkannya. Tujuan saya hanya satu, mengawasi bahwa setiap orang waktunya itu tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi ketika si A, si B, si C dia bikin apa yang dilakukan hari ini, terus kemudian ada yang kosong, ya saya geser ke tempat yang ada programnya lebih banyak gitu. Sehingga distribusi tenaga, sumber daya manusia itu bisa lebih merata di KPU Samarinda. Karena KPU itu ada divisi teknis, ada divisi data yang semua memiliki bobot kerja yang berbeda ya. Kemudian di waktu yang berbeda gitu. Jadi ketika bobot kerja di data lagi kenceng, yang teknis yang lagi mungkin nggak begitu kenceng, bisa 1-2 orang dipindahkan ke bidang data. Nah, jadi kerjanya juga nggak terhambat oleh karena besarnya beban kerja yang diemban oleh setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU. Oke. Tapi Bang Ramo sendiri begitu ketika terjun di KPU ya, menjadi anggota kemudian habis itu jadi ketua. Itu apa memang sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Latar belakang pendidikan sarjana kehutanan ya? Iya, kenapa bisa larinya sampai ke situ ya Bang ya? Karena ngurusin partai, ngurusin politik, pemilu gitu. Ya kan dulu saya termasuk pemerhati lah kalau masalah pemilu. Oke. Pemerhati. Oh jangan-jangan Abang tuh sebagai seorang aktivis dulu waktu mahasiswa? Aktivis biar sejarah aja ngeliat lah. Gitu. Aku aktivis. Aku malu ngaku aktivis. Oke. Kalau saya aktif di organisasi kemahasiswaan, jelas pasti saya aktif. Oke. Saya aktif sekali sampai kuliah saya itu 8 tahun. Oh, saking aktifnya ya? Di Unmul itu kan batasnya kan cuma 7 tahun. Betul. Tapi saya mungkin bisa sampai 8 tahun, saya sempat cuti setahun, kemudian ya mungkin atas belas kasihannya rektor kan gitu. Akhirnya diluluskan dan saya lulus gitu. Saya diwisuda bersama orang-orang yang 4 tahun di bawah saya. Iya. Malu loh.
4 tahun, 3 tahun di bawah. Kita di wisuda tuh nggak ada teman seangkatan, semuanya ada tingkat semua. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting lulus lah ya. Yang penting lulus, orang tua senang. Bener. Gitu akhirnya di situ lah ya. Ya, saya Semuanya juga di situ. dulu dulu kan Panwas belum terlalu kuat ya. Jadi saya dulu juga waktu di kampus itu aktif di baik HMJ, yang paling kecil. HMJ, kemudian saya juga aktif di BEM? BEM ya, Oh. di Senat Mahasiswa, di Badan Pengawas, Badan Perwakilan Mahasiswa juga. Saya aktif di Paduan Suara. Oh, Ya, saya aktif di Paduan Suara. Paduan Suara itu vokal ilmunya ya? tuh bukan masalah vokal. Kalau vokal itu kan bersuara. Maksudnya saya di Paduan Suara tuh harus mengatur bermacam-macam jenis suara. Ya, kalau vokal grup kan cuma 3-4 orang. Ini kan Paduan Suara itu kan Oke. ratusan orang. Oke. Harus kita atur dengan masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Oke. Jadi, kemudian saya juga pernah Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa. Ya. Saya juga dulu ada perwakilan Ikatan Mahasiswa Kehutanan Indonesia. Oke. Saya kebetulan jadi ketua Dewan Perwakilannya waktu itu. Oke. Terus apa lagi saya ikutin? Ya saya juga Jadi akhirnya organisasi lah. dengan berbagai macam organisasi yang diikuti ya kemudian sampai dengan sekarang gitu ya Bang? Ya sebenarnya. Kemudian menjadi seorang ya diawali dari anggota KPU dulu, terus kemudian jadi ketua sampai akhirnya naik ke provinsi, Ya, ketua komisi ketua Komisi Informasi. informasi. Buat saya sih memang Itu perjalanan hidup dan karir kali ya, ya Bang? saya aja nggak pernah nyangka bahwa akan sampai kayak gini karena dulu kan saya perantau kan. Saya dari Jakarta saya merantau ke sini. Oke. Ya cuman hebatnya mungkin saya dulu bisa buat orang senang gitu loh. Jadi orang kantongnya bisa ngucur buat saya, buat makan, buat apa di sanggar gitu. Aha. Jadi perut terganjal gitu. Aha. Nah itu kalau ada lagu anak Medan mungkin kalau Mbak Lis tahu tuh. Kita orang nggak tahu kita itu lagi susah. Karena muka kita ceria terus. Ceria terus ya. Dan ingat, Sama kayak gini ya berarti muka kita ini memang nggak kelihatan kita lagi susah kayak oh gitu ya. enggak, maksudnya begini. Percayalah bahwa keceriaan dan kesedihan itu menular. Oke. Benar. Coba kalau Mbak Lis duduk sebelah sama orang, baru orang itu mukanya Murung sedih, gitu ya. terus, iya, pasti akan suasana jadi sedih. Betul. Nah, tapi kalau orang itu ketawa-tawa, ya asal orangnya bukan orang gila, gitu. Pasti nih Mbak Lis juga kan, ada apa ini kan Iya, gitu. iya. Jadi kebawa suasananya juga. Betul. Nah, karena kita mungkin suasana bahagia terus, biarpun hidup kita susah, orang senang dekat kita. Nah, dia tahu nih kalau dekat si Ramon, gue akan bahagia. Oh, oke. Itu filosofi ya. Oke, nanti di segmen 2 kita akan lebih banyak tentang perjalanan di Ketua Komisi Informasi, Siap. Bang Ramon, dan juga nanti kita akan membahas tentang keterbukaan informasi publik dan itu manfaatnya untuk masyarakat sebenarnya apa Betul. sih gitu ya kan. Tujuannya juga apa sih gitu ya. Jadi kita juga pengen tahu tugasnya seorang Ketua Komisi Informasi ini apa gitu. Apakah gerangan ini memang selalu memberikan informasi yang update untuk masyarakat ataukah ada juga informasi-informasi yang memang tidak boleh diketahui oleh masyarakat gitu ya. Dan karena di depan ini ada kopi Bang Ramon, jadi boleh Diminum. dinikmati ya kan. Ini Ini kopinya persembahan dari SKF. Oh Iya. Berarti sponsornya SKP nih. Sponsor SKF. Kita harus jeda dulu. Silakan dinikmati kopinya dan kita akan kembali lagi. Oke, kita masuk di segmen 2, Bang Ramon. Masih semangat ya? Masih. Oh, masih dong. Saya percaya lah kalau Bang Ramon ini. Dia semangat banget. Apalagi kalau untuk bercerita tentang Komisi Informasi ya, Bang ya. Betul. Oke. Nah, memang informasi itu kan selalu menjadi kebutuhan pokok bahkan ya bagi masyarakat gitu. Karena apa? Karena memang mereka ingin mengetahui, apalagi kalau untuk lembaga pemerintahan gitu, untuk pemerintahan ataupun mungkin juga di luar dari pemerintahan gitu. Jadi mereka memang harus update terhadap informasi. Dan kalau untuk Bang Ramon sendiri melihat keterbukaan informasi ini untuk masyarakat awam dulu gitu. Untuk masyarakat awam dulu tuh gimana? Jadi gini, Kan harus ada langkah-langkahnya ya. pertama ada undang-undang keterbukaan informasi.
Betul. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Ya. Nah ini lihat ya, tahun 2008, 15 tahun yang lalu. Iya. Iya dong. Iya. Artinya dia dibuka kerannya sejak 15 tahun yang lalu. Ya, sebenarnya kan badan publik atau pemerintah gitu ya. Itu seharusnya segera bisa bertransformasi mengikuti Undang-Undang 14 itu. Nah, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada lembaga yang diberi wewenang. Betul. Diberi wewenang untuk membuat turunan juknis segala macam tentang keterbukaan informasi, dan lembaga itu juga yang diberi kewenangan untuk melakukan sengketa, menyelesaikan sengketa informasi. Jadi biar Mbak Lis tahu dan masyarakat tahu bahwa KAI itu bukan bertugas untuk memberikan informasi, tapi bertugas mengawasi badan publik agar terbuka informasinya. Karena ada di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 28 disebutkan bahwa manusia itu berhak mendapatkan informasi. Ya, untuk apa? Untuk pengembangan diri. Yang akhirnya nanti ke arah kesejahteraan sosial. Betul. Nah, badan publik juga dulu merasa ketika mereka yang memiliki badan publik, badan publik di sini adalah badan apapun ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang pokoknya dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD. Termasuk juga badan-badan non pemerintah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari APBD atau APBN. Nah, contohnya KONI. KONI itu badan publik. Kenapa? Karena dananya dibiayai sama pemerintah. APBD. Kalau KONI pusat APBN. Termasuk juga lembaga yang mendapatkan bantuan atau mengumpulkan bantuan dari masyarakat. Contohnya Basnas, Amil Zakat, Basda, ya. Nah, itu juga badan publik. Masyarakat itu berhak tahu apa yang dikerjakan oleh Basnas, oleh Basda ya misalnya. Kemudian cabur-cabur yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kayak Pemkot, Pemprov gitu. Betul, selama dia mendapatkan bantuan dari APBD, dia adalah badan publik. Dan ketika dia badan publik, berarti dia tunduk kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi sebenarnya apa yang termaktub di dalam undang-undang itu justru bisa membuat badan publik itu aman ya. Kemudian badan publik itu bisa menerima masukan dari masyarakat gitu. Saya sering bilang, Malis, ke badan publik yang mengundang saya kalau misalnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi, saya sampaikan, badan publik itu jangan merasa pinter. Ya. Badan publik itu dulu orang berebut jadi PNS, ya kan? Zaman dulu. Sekarang itu orang pinter mana ada yang mau jadi PNS? Betul. Pasti dari ke swasta. Berarti apa? Orang pinter itu ada di masyarakat. Kalau kita nggak terbuka tentang kondisi badan publik kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan masukan dari orang-orang yang sebenarnya jauh lebih pintar dibandingkan kita. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau kita memang instingnya terbuka gitu, dan masyarakat juga mengawasinya secara bagus tentang keterbukaan informasi, itu saya yakin bisa membuat korupsi menjadi nol. Iya, nggak mungkin kalau sudah ada letter S, berani orang berhenti di situ. Ada polisi, gitu loh. Siapa polisinya? Masyarakat, gitu kan. Kalau ada orang masuk, nggak mungkin dia berani nerobos. Nah, apalagi kalau ada polisi, gitu loh. Maksudnya kadang-kadang tuh badan publik itu merasa tidak ada yang mempelototi mereka ya, karena badan pengawas seperti BPK atau BPKP atau inspektorat itu punya daya jangkau pengawasan yang kecil. Iya? Oh iya dong. Oke. Kayak KPK misalnya kan, dia melakukan tangkap-tangkap. Aku yakin OTT yang dilakukan itu kecil. Itu bukan lagi gunung es, apa sih? Jarum es mungkin. Dia kan segini yang ini. Soalnya ya bukan, kalau puncak gunung es itu sedikit aja. Masih banyak. Kalau ini kan jarum aja nih. Saya yakin misalnya kalau KPK itu misalnya nangkap OTT misalnya sampai 30 OTT setahun gitu kan. Atau padahal sebenarnya seharusnya bisa lebih ya. Bisa puluhan ribu mungkin. Bisa puluhan ribu, karena negara ini memang masih lah ya. Masih ya begitu-gitu masih
timbul gitu loh. Nah maksud saya kalau badan publik itu terbuka, ya kan, masyarakat juga akan bisa melihat. Ketika orang bisa melihat, orang takut berbuat salah. Oh iya takut. Sekarang gini, ketika saya mengadakan, misalnya saya kasih contoh kecil, saya mengadakan paku misalnya, ada pengadaan paku gitu. Karena orang tahu harga paku berapa di toko ya paling 5.000, 6.000. Terus saya bikin di situ, saya publis. Saya beli paku 100.000, saya beli 10 biji sama dengan 1 juta. Orang pasti bertanya, nggak mungkin berani dia bikin paku 100.000, diumumkan kepada publik. Kalau publik akan melihat, yang bodoh aja tahu, apalagi yang pintar, kan gitu. Yeah. Nah, badan publik itu sengaja dia banyak yang tidak terbuka, khususnya masalah pengadaan barang jasa. Padahal itu di dalam undang-undang dan di dalam perki itu wajib. Ada namanya perki Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Di situ dijelaskan badan publik itu harus membuka perjasanya seperti apa. Jadi kapan akan dilakukan lelang apa, itu harus dibuka pada masyarakat selama setahun. Jadi misalnya pengadaan untuk 2023 itu harus dibuka dari awal tuh. Dari tahun 2022 mungkin, dari saat dia ditetapkan harus dibuka, ini RKA untuk tahun ini. Ada pengadaan ABC. Sehingga masyarakat juga akhirnya tahu. Saya dulu di KPU, ya, kembali situ, itu ditutup tadinya. Begitu saya ketua, Iya kan kebanyakan memang begitu ya. ya dibuka. Begitu dibuka tahu nggak keuntungannya apa? Terjadi efisiensi. Loh iya dong, efisien dong. Karena Efisiensi anggaran ya. betul, kenapa efisien terjadi? Ternyata harga yang di atas paku, ketika banyak peminatnya terjadi kompetisi. Kalau ada kompetisi, apa? Ujungnya harga lebih murah, kualitasnya sama. Loh iya dong, kalau ada yang ketika harga lebih murah, kita bikin pakunya misalnya 10.000, tiba-tiba begitu realisasi cuman 7.000 atau apa 5.000. Akhirnya kan ada selisih anggaran. Selisih anggaran itu nanti kita bisa masuk di perubahan untuk bisa mengisi pos-pos yang lain. Itu yang saya bilang efisiensi terjadi. Dari dulu kalau misalnya barang itu 10.000 misalnya, tiba-tiba realisasinya di 9.800 untuk satu item. Kita ini kan nggak bisa menilai. Saya ini nggak tahu ya. Oh itu masuk akal nggak harga segitu? Oh itu harganya dilebihin. Yang bisa menilai itu ialah orang-orang yang atau vendor yang memiliki kemampuan untuk pengadaan barang itu. Kalau kita misalnya beli pulpen satu misalnya 700 gitu kan, terus kita ada pengadaan pulpen misalnya 10.000 item, harga kita 700, ya kan? Kita kan mikirnya kan, oh berarti itu betul tuh 700 kali 10 misalnya kali 1.000 gitu kan. Tapi kan orang kan beli satu pulpen dengan beli 100 pulpen kan harganya berbeda. Yang bisa akses ke situ kan vendor. Kita kalau beli paku 1 biji sama sekarang beda nggak? Beda. 1 biji sama 1 kilo beda. Makanya dulu banyak pengadaan di KPU, ya saya rombak begitu. Jadi daripada beli persatuan terus kemudian dilelang PL oleh vendor tertentu, saya bilang udah ini paku, tali, plastik kita beli langsung aja. Karena beli langsung lebih murah. Tinggal paling repotnya aja untuk kamu membagi-bagikan. Waktu itu kan untuk perlengkapan TPS saya bikin tuh. Itu efisiensinya lumayan tuh, hampir 50 juta tuh efisiensi di Samarinda. Ya walaupun kecil aja kok, duit KPU kan banyak. Saya harus menganggap bahwa duit KPU itu duit saya. Maksudnya dalam hal efisiensi. Jadi tanggung jawab kan Mbak Lilis juga misalnya ada di situ harganya 1.000, di sini harganya 800, barangnya sama, pasti pilih 800. Betul. Itu pasti pilih 800. Nah, KAI itu selain sebagai lembaga yang berhak mencap sebuah badan publik itu informatif atau tidak informatif, dia juga punya kewenangan menyidangkan. Jadi ketika menyidangkan sengketa informasi. Betul. Oke. Nah, dia kalau sengketa informasi yang diberlakukan di KAI itu ketika masyarakat melalui proses yang sudah diatur dalam perki, kemudian dia tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan kepada badan publik, dia bisa melakukan sengketa informasi di Komisi Informasi. Segera Komisi Informasi akan melakukan telaah, ya, kemudian menyatakan ini harus diberikan atau tidak kepada badan publik. Itu namanya adalah adjudikasi non litigasi. Itu kewenangannya KAI.
Nanti kalau badan publik, kalau diperintahkan sama KI dibuka atau diberikan kepada si pemohon, kemudian dia tidak banding ke petun, ya, dia terima keputusannya tapi dia tidak melaksanakan putusannya, itu ada pidananya. Untuk si badan publiknya tuh. Iya, untuk si pimpinan badan publik. Jadi Sejauh ini ada beberapa kali terjadi. ada bupati ada. Bupati kena kasus dipidanakan orang ada, dikukar. Bupati ada, dikukar. Di tempat lain ada yang dipidanakan. Saya lupa kalau di sini kan sampai di mediasi di Polda udah selesai. Kalau yang dikukar, kalau yang sampai putusan pengadilan. Cuman ketika dipidana, dia larinya ke Rata-rata sengketa atau mungkin informasi yang sebenarnya ingin dibutuhkan oleh si mereka-mereka itu terkait tentang apa? Banyak hal sih. Oke. Sebenarnya kan yang nggak perlu itu ketika misalnya mahasiswa minta data-data terkait penelitiannya. Kemudian ada orang yang memang sedang cari gara-gara gitu, LSM yang apa namanya tuh tahu badan publik ini bermasalah, dia minta A, minta B, kemudian nanti dia tahu orang ini nggak akan ngasih, dan dia tahu akan berakhir di komisi informasi. Kan kaget badan publik tiba-tiba terima panggilan surat untuk melakukan apa namanya sidang sengketa informasi. Kan rasanya kan kayak apa dia terdakwa gitu kan. Gitu. Padahal bukan terdakwa, dia hanya termohon saja. Dia akan berimplikasi pidana kalau nanti KI sudah punya keputusannya nggak dieksekusi. Jadi KI itu nggak ada kekuatan apa namanya bisa membuat orang dipenjara. Untuk mempidanakan lah Nggak ya. ada. Cuman ketika putusannya sudah keluar, orang itu tidak melaksanakan putusan KI, nah disitulah ada pidananya. Nah, pidananya harus dalam bentuk delik aduan dan harus ada si pelapor ini harus bisa membuktikan bahwa dirinya dirugikan. Gitu. Nah kalau sekarang dulu saya tahu tuh di KI itu ada LSM ya yang memang ya tanda kutip menurut saya memeras badan publik yang rusak gitu loh ya. Jadi kayak seolah-olah itu manfaat keuntungan juga kayaknya buat dia kali ya Bang. Betul. Ya mungkin Balis tahu lah kan banyak LSM nggak jelas gitu yang kerjanya nakut-nakutin gitu. Tuh. Dia nakut-nakutin, kemudian dia bawa. Jadi harus ditakut-takutin balik ya kayak. Ya, sebenarnya sih kalau mereka baik-baik saja, mereka patuh sama aturan, mereka patuh sama undang-undang, itu nggak akan pernah terjadi. Ya kan? Ketika orang tertutup, begitu orang tertutup kan di situ tahu orang, wah berarti ada masalah nih, kan tertutup. Kalau nggak ada masalah pasti dibuka, benar nggak? Ya. Loh iya, pasti dibuka. Sama kayak buka gitu kan. Kalau ada jerawat di sini, ada koreng, pakai masker, iyalah, pura-pura pakai masker. Nah, tapi kalau mukanya bagus aja kan dia pede dibuka. Akhirnya kayak gitu lah. Ya. Karena dia tahu di sini ada jerawat, ada korek, luka di sini maksudnya luka, dan koreng ini anggaplah boroknya dia. Maksudnya itu badan publik itu melakukan kesalahan atau apa gitu. Jadi dia takut terbuka. Nah, kalau udah dia buka, tahu dong orang aku punya koreng. Nah, tapi memang harus itu yang dilakukan oleh badan publik. Dan itu kan merupakan cita-cita reformasi. Betul, reformasi birokrasi ya. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Ramon. Ya. Istirahat dulu. Gitu. Ya kan? Iya, minum lagi kopinya. Dan kita akan kembali lagi. Pastikan untuk tetap setia menyaksikan ini kok. Oke, jadi kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi publik ini memang penting banget ya Bang ya. Betul. Bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk lembaganya saja, tetapi juga ini memang salah satu ciri bagi negara yang demokrasi sebenarnya. Demokratis. Ya, nah jadi memang transparan itu perlu, tapi kita juga harus melihat apa yang harus dilakukan oleh badan publik itu, apa yang memang ini berita atau mungkin informasi ini perlu untuk masyarakat, ada juga yang memang informasi yang hanya untuk badan publik itu saja gitu. Ya, begitu ya Bang ya? Kira-kira kurang lebih begitu ya? Saya tambahin nih, Mbak. Oke. Kita kan pasti pernah nanti bicara hoax. Betul. Anda tahu nggak kenapa hoax itu bisa nyebar? Gimana? Ya karena masyarakat itu tidak percaya terhadap informasi yang dibikin oleh badan publik. Makanya hoax bisa nyebar. Jadi ini asas ketidakpercayaan. Betul.
kalau masyarakat misalnya percaya sama badan publik dan media, ya, masyarakat nggak akan pernah begitu ngeliat berita ini sedang kebakaran, dia akan cari langsung informasinya ke badan publik yang bersangkutan. Misalnya ada terjadi kebakaran, ada terjadi ini, padahal ini ada terjadi kerusuhan, padahal itu kerusuhan berapa tahun yang lalu, ya kan? Terjadi apa? Kalau badan publik itu secara aktif memberikan informasi, khususnya kalau yang untuk yang wajib diumumkan itu yang diumumkan serta merta. Jadi informasi publik itu ada 3 ya. Di situ ada informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, kalau yang secara serta merta inilah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau iya. Jadi contohnya misalnya apa tuh? COVID. Nah, itu informasi serta merta. Makanya kemarin ketika kita tahun lalu melakukan monitoring kepatuhan badan publik, kita kencangnya di segmen informasi serta merta. Jadi ketika misalnya ada mati lampu, kemudian ada air yang perbaikan pipa menyebabkan air tidak mengalir, itu bagian dari informasi serta merta, dan seharusnya badan publik tersebut mengumumkan, ya baik itu lewat media sosial, baik itu lewat radio, media elektronik, ataupun lewat website badan publik tersebut. Apalagi kan sudah banyak ini ya yang bisa memberikan fasilitas untuk informasi-informasi gitu ya. Betul. Kan ada media. Betul. Media itu kan sebenarnya orang bisa tahu kan, ini media yang termasuk dalam media pers, ada media yang non pers kan. Betul. Kan yang hebat itu kan TikTok segala macam itu kan lewat lah, disitulah hoax bisa bermain. Kalau orang itu sudah tidak melihat kanalnya badan publik, itu artinya orang udah nggak percaya sama badan publik. Kalau badan publik itu bisa melakukan inovasi sehingga orang ketika mencari kebenaran dari sebuah informasi, dia tinggal cari ke badan publik yang bersangkutan. Misalnya akan terjadi gempa, akan terjadi hujan lebat dan berpotensi banjir nanti malam. Nanti ada sebuah akun tersebar begitu. Masyarakat langsung cek aja dia ke BPBD, ya kan? Wah, coba cek atau ke yang meteorologi itu. Dia cek ke situ, oh nggak ada kok, berarti hoax. Dan harus meyakini itu hoax. Kalau sekarang kan masyarakat jangan-jangan benar, cuman di sini belum di posting aja. Nah, belum di-share nih gitu. Betul, itu karena kurang responsifnya badan publik itu melayani masyarakat. Atau mungkin juga karena kurangnya SDM dari mereka atau gimana? Ya enggak. Aku yakin sebenarnya yang itu bicara kemauan sih, will sih. Oh, oke. Kalau dia orangnya malas, udah nanti aja lah pagi-pagi lah baru diposting. Iya. Ya akhirnya. Iya karena faktor M itu tadi. Ya. Mungkin dari tim-tim medianya begitu ya. Betul. Kan, hingga akhirnya informasi-informasi yang seharusnya itu bisa didapat oleh masyarakat karena keterlambatan karena faktor M juga akhirnya ya jadi begitu. Saya selalu ngomong gini. Sama lah kalau kita. Itu kepada badan publik. Ya kepada badan publik saya ngomong bahwa Anda, kalau misalnya Anda melakukan kegiatan supaya bermanfaat buat masyarakat, apapun kegiatan Anda, sebisa mungkin seolah-olah Anda sedang melaksanakan pernikahan anak pertama Anda. Nah, jadi maksimal ya. Loh ya dong, kalau kita mau menikahkan anak pertama gimana? Nggak mungkin main-main. Yang kedua, ketika ada sebuah informasi yang harus disebarkan ke masyarakat, nah itu yang kayak kita misalnya orang tua kita meninggal, kakek kita meninggal, apa kita ngomong sama ini, sama tante nanti dikasih tau besok pagi aja lah, aku ngatur tidur. Enggak dong. Ketika misalnya Lilis misalnya meninggal, kakek kamu meninggal, kamu tahu, baru kamu yang tahu, kamu mau ngomong apa? Kamu bilang, aduh capek Lilis, aku tidur dulu lah, nanti besok kan pasti kan kamu segera beritahu yang lain. Nah, harus seperti itu Anda membuat berita sama masyarakat. Saya ngomong gitu sama badan publik supaya mereka tuh harus reaktif gitu loh. Jangan karena ini enggak, harus kerja itu harus yang bagaimana ya, harus sepenuh hati lah. Sama kayak tadi saya. Loyalitas ini. Oh iya dong, harus nomor satu. Harus nomor satu. Oh ini nanti aja nih. Aku masih makan atau aku masih ini, operatornya masih ngapain? Nanti aja dikasih tahu, diberitakan. Enggak.
semua informasi itu sepersekian detik itu pasti pengaruh. Kalau diberitakan dengan cepat atau diberitakan dengan lambat. Nah, itu mentalitas dari yang di badan publik, ya, petugas-petugas yang ada di badan publik. Seharusnya mereka ya, saya bilang tadi, kalau berita apa, ya itu harus langsung segera gitu ya. Betul, harus seperti itu. Saya sering ngomong, kalau kayak BPPD, kayak lembaga yang buat masalah bencana, betul, itu begitu ada langsung kamu kasih tahu. Sama kayak bapak ibu, kalau misalnya meninggal orang tua kan, dan bapak ibu tahu bahwa bapak ibu sebagai yang punya informasi pertama, pasti akan segera sebarluaskan. Supaya masyarakat juga tumbuh kepercayaannya sama badan publik. Terus juga saya juga sering kan belum ketemu ya sama media-media pers. Ya memang saya dorong untuk mereka media pers itu aktif menyuarakan, jangan tunggu kalau ada duitnya baru disuarakan gitu. Tapi rata-rata kan hampir begitu ya. Ya kecuali apa tadi kalau jelekin orang ya kan, cepat dia, cepat dia itu. Berita-berita hoax gitu ya. Ya saya juga bilang kayak kemarin masalah bantuan misalnya kredit ringan gitu ya, kredit yang sangat ringan gitu ya. Ada program dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di sebuah badan di sebuah pemerintahan. Terus itu nggak disesuaikan dengan baik, ya kan? Akhirnya barangnya nggak jalan. Terus kemudian apa? Lintah-lintah darat masih masih berkeliaran, ya kan? Pinjol masih berkeliaran, ya kan? Indonesia kan kenapa pinjol cepat di sini? Karena orang Indonesia tuh harga diri tinggi. Jadi ketika diancam pinjol, ini datamu nanti aku kasih tahu sama saudaramu. Ya, kalau di Barat itu kan mana malu dia dapat pinjol gitu, nggak malu. Orang Barat nggak ada malu. Kalau Indonesia itu kan masih malunya tinggi. Nah, ya. Antara malu dan gengsi ya? Malu lah kalau ya? pinjol kan. Kalau pinjol malu, terus kemudian program pemerintah tentang bantuan tadi nggak jalan, ya kan, tidak maksimal digunakan, ya kan. Akhirnya ya masyarakat ketika dia tidak tahu ada kesempatan menggunakan pinjaman, dia kan menggunakan jalan lain. Ketika dia menggunakan jalan lain, ya artinya keuntungannya tidak seperti keuntungan yang kalau diberikan pinjaman yang kredit lunak atau kredit yang sangat-sangat ringan lah. Tapi selama Bang Ramon menjadi Ketua Komisi Informasi ini, mana yang menurut Bang Ramon sendiri yang badan publiknya itu sudah bagus menjalankan sistem penyelenggaraan untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat? Ya, yang kalau apalagi kan ini kan cakupan wilayahnya kan Kalimantan Timur ya, Bang. Kalau yang bagus ya, yang pertama itu memang rumah sakit ya. Rumah sakit itu bagus ya. Kemudian pengadilan bagus itu karena saya lihat semangatnya Mahkamah Agung juga sangat terbuka gitu loh. Dan kemudian universitas itu yang bagus-bagus. Nah, memang badan publik waktu saya pertama kali jadi KA itu masih jelek-jelek lah, tapi karena mungkin kami sosialisasi, kami kemudian melakukan pendekatan, ya kan, akhirnya banyak badan publik di Kalimantan Timur yang segera cepat untuk meningkatkan melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk bisa meningkatkan kualitas keterbukaan informasinya. Wah, luar biasa kok. Kalau dulu banyak yang nilainya 40 atau tidak informatif atau kurang informatif, sekarang banyak yang udah naik lah ya. Banyak yang naik dan sangat signifikan naiknya. Sangat signifikan. Ini karena memang terjalinnya sinergitas antara KI dengan badan-badan publik yang ada di Kalimantan Timur ini ya, seluruh kabupaten kota lah ya. Betul. Dari kabupaten kota kemarin kan kita tuh Pak Adi Harun itu juara 1 loh keterbukaan informasi se-Indonesia. Betul. Dia dapat juga piala langsung dari Menko. Betul. Lukam ya. Sampai dipasang tuh saking bangganya kan. Terus kemudian ya, saya juga bangga punya wali kota. Kemudian di Kaltim itu kita di nasional itu 10 besar tuh OPD kita masuk. Waktu itu di Suara, waktu masih Pak Agustiano. Kemudian ya sejauh ini ya itu di Spora masuk di 10 besar nasional walaupun kemudian tidak masuk di 3 besar.
Kalau khusus Samarinda kan, Mbak Lis bisa bayangin, wali kota Samarinda bisa mengalahkan berapa kabupaten tingkat 2 yang lain, dan itu kan bukan hal yang mudah karena memang kebetulan wali kotanya dia sangat confirm dengan keterbukaan informasi, bahkan OPD-OPD di bawahnya itu dipaksa gitu, untuk segera bertransformasi menjadi badan publik yang informatif. Dia maksa, dia kan pemaksaan tuh wali kota sekarang pilihan. Iya. Iya betul. Tapi sebenarnya dia punya tujuan, ya kan, terhadap pemaksaannya itu. Iya. Artinya kan dengan pemaksaan itu gak sia-sia, prestasi terus diraih oleh. Pemaksaannya untuk hal yang baik. Betul, untuk hal-hal yang positif. Kita juga bisa melihat kemajuan-kemajuan yang ada di. Ini jangan jadi ajang untuk kampanye. Tidak. Ini kemajuan informasi publik ya, maksudnya iya. ya. Apalagi memang kita perlu banget gitu ya di era digitalisasi ya Bang ya, Betul. Bang Ramon ini. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa, baik itu bupati ya, baik itu kepala dinas di tingkat 2 dan tingkat 1. Saya bilang sekarang kalau bisa memang bergeser ke digitalisasi. Betul. Digitalisasi itu bukan alat, bukan hanya sekedar alatnya digital. Betul. Jadi misalnya, oh di sana ada komputer, nggak ada gunanya komputer kalau nggak ada jaringan internet atau listrik, nggak ada gunanya kan. Yang penting itu misalnya bagaimana, nih saya kasih contoh, waktu itu saya kemarin ngomong sama disdiknya Kutim ya, saya bilang tuh, itu kan orang kalau mau langsung sama kepala dinas ya? Langsung sama kepala dinas? Ya sama orang dinas lah. Oke. Orang penting lah di dinas. Dia bilang, saya usulkan, itu kan Kutim luas. Terus kalau seseorang itu mau melakukan legalisir ijazah, masa dia kembali ke desanya yang ada di kampung-kampung situ? Kenapa nggak dibuat terobosan gitu? Jadi terobosan bagaimana ya? Pemerintah, dinas pendidikannya Kutim itu merekap semua ijazah yang dari awal diterbitkan sampai ini. Caranya datang ke sekolah, di scanning dibawa ke kabupaten kota, kemudian di upload. Kemudian orang kalau mau meminta ijazah yang dilegalisir, itu bilang tinggal nanti kan kita lihat aturannya, saya bilang. Dia tinggal taruh nick-nya, dia login, dia scan si dinas ini bisa memverifikasi bahwa yang meminta betul adalah itu ada caranya, entah KTP, entah bagaimana, sehingga orang ketika mau legalisir dimanapun dia nggak perlu sampai ke sekolahnya. Kalau perlu dia dari tempatnya dia bisa legalisir. Ijazahnya. Jadi kan artinya juga tujuannya untuk mempermudah sebenarnya. Betul, mempermudah dengan sistem yang ketat dan terbatas, sehingga yakin bahwa yang meminta itu yang berhak gitu loh. Sekarang kan orang kemana-mana masa harus kayak orang misalnya gini, saya mau cari data tentang ini, oh kami siapkan ini. Loh, orang kalau mau cari datanya di Bandung, orang yang mau cari datanya ada di mana? Ada di Semarang atau ada di Sumatera, masa dia suruh datang ke ruang PPID di sini? Di perkebunan misalnya, atau di sini. Misalnya saya pengusaha perkebunan, mau cari potensi perkebunan di Kalimantan Timur. Saya kan nggak perlu terbang ke sini baru bertemu minta data. Enggak, kalau bisa semuanya sudah disiapkan di website. Kalaupun data yang diminta itu adalah informasi yang tersedia setiap saat atau yang harus dibuat dengan permohonan, jadi mudahkan aja permohonan online. Dia bisa melihat semuanya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Yang itu bisa nanti berdampak akhir kepada semakin terbangunnya, semakin meningkatnya perekonomian di ini. Jangan disuruh datang, dia hilang waktu, hilang duit gitu loh. Padahal dia mau ngasih sumbangan buat masyarakat Kutai Timur, bisa mau ngasih sumbangan buat masyarakat Kubar, dengan potensi yang ada, dengan modal yang ada, dengan kapital yang ada, dengan pengetahuan yang ada sama dia. Kubar beruntung gitu. Tapi ya mau kesananya harus ke Kubar dulu, jalannya gimana, ya kan, kemudian ketemu orangnya juga yang misalnya ditemuin untuk dimintain data harus ya Pak Ogah gitu kan, iya dong. Wah kalau ini malas aku nggak pernah. Nah, yang seperti itu harus hilang. Cara menghilangkan itu, ya paling cepat itu dengan membuka informasi seluas-luasnya di website, sehingga orang nggak perlu datang ke kantor untuk bisa mendapatkan data gitu, selama dia memenuhi ketentuan persyaratan untuk menjadi pemohon informasi seperti melampirkan KTP, ya kan, buat surat permohonan.
seharusnya badan publik ngasih. Kita nggak tahu kadang-kadang. Ya itulah, masyarakat itu kadang-kadang biarpun kubar bagus, atau biarpun kutip bagus, nggak ada untungnya buat gue, ya nggak usah gue bantu lah. Nah, pikiran seperti itu harus hilang daripada aparatur sipil negara lah. Ya. Jadi memang untuk waktu 1 jam itu nggak cukup sebenarnya kalau ngobrol sama Bang Ramon. Oh iya pasti. Iya Bang ya. Iya. Itu pasti itu. Betul. 2 jam juga nggak cukup. 2 jam juga nggak cukup ya. Tapi memang karena waktu kita terbatas. Jadi kita tuh langsung yang closing statement aja dari Bang Ramon untuk Bang Ramon sendiri melihat mungkin ada atau ingin memberikan pesan kepada badan publik atau juga mungkin untuk masyarakat bahwasanya dengan adanya komisi informasi ini gitu ya kan yang sebagai lembaga yang kemudian ini bisa mengawasi badan-badan publik ini artinya informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terupdate gitu. Ya kalau closing statement saya buat badan publik ya, buat badan publik. Oke. Hari ini Anda akan menjadi badan publik. Besok Anda bisa sebagai pemohon informasi publik. Dengan kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai badan publik dan kita mengetahui hak si pemohon informasi, suatu saat kalau kita jadi si pemohon informasi, kita mengetahui hak dan kewajiban kita. Jadi saya kasih contoh. Ketika orang dinas perkebunan, dia jadi PPI, dia jadi dinas perkebunan, dia jadi badan publik. Tapi nanti kalau dia mau cari data ke BPJS, dia mau cari data pribadi ke Bapenda, terus PBB-nya ke Bapenda juga, dia mau ngurus surat kesehatannya atau surat keterangan tidak diadili ke pengadilan negeri, dia sebagai pemohon informasi. Jadi dengan dia belajar menjadi badan publik yang baik, maka dia juga belajar menjadi pemohon informasi yang baik dan mengetahui haknya di badan publik yang lain. Ya dong, kita kan suatu saat sempat jadi bos, besok kita jadi anak buah di tempat lain, gitu loh. Sama kayak kau jadi dokter, misalnya saya ahli jantung, saya jadi dokter di dokter jantung. Ketika mata saya sakit, saya jadi pasien di dokter mata, gitu loh. Oke. Oh ya kan? Buat masyarakat ya, sebaiknya masyarakat itu bisa membaca undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ya, mempelajarinya walaupun itu undang-undang udah lama. Dari situ masyarakat bisa tahu ada haknya yang dijaga oleh undang-undang apabila kita meminta sesuatu kepada badan publik. Kita membutuhkan sesuatu dari badan publik, itu ada undang-undang yang memberikan Anda wewenang, memberikan Anda hak untuk mendapatkan. Nah, cuman memang mekanismenya melalui proses permohonan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP itu harus dilakukan. Jadi meminta sesuatu apapun harus pakai surat, jangan pakai muntung, ya kan gitu. Kalau pakai mulut dibalas pakai mulut, kalau pakai surat dibalas dikasih informasinya atau dibalas dengan surat penolakan. Kalau Anda ditolak, Anda masih punya jalur lain yaitu melalui komisi informasi. Oke, baik. Nggak terasa, Bang Ramon ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi sih, ya kan. Karena memang kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi publik ini tidak bisa dengan waktu yang singkat. Karena memang banyak sekali manfaat dan juga sebenarnya tujuan dari lembaga ini juga luar biasa gitu sangat luar biasa dan juga dampaknya sangat terasa untuk masyarakat. Dan memang keterbukaan informasi publik ini menjadi poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas bagi para penyelenggara pelayanan publik, baik itu dari badan publik, non badan publik juga, karena memang semua tujuannya adalah untuk masyarakat gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Ramon sudah bisa hadir ya Bang ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang Bang Ramon lagi, masih berbicara tentang keterbukaan informasi publik ya. Mungkin ada sesuatu hal yang belum tersampaikan di banyak. Masih belum ya? Banyak. Oh ya, berarti nanti ada episode kedua deh kalau gitu. Oke, terima kasih ya Bang, sehat selalu. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga para pemirsa yang menyaksikan podcast Indigo. Saya Vindarti, sampai jumpa.